Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece bersama gua Arenofrianus, dan kali ini lagi-lagi gua kedatangan Kanjuro. Waduh, gue masih Kanjuro nih ternyata ya. Masih ya. Tapi nanti kan kita telah apakah dia akan berubah menjadi tidak Kanjuro lagi, Iya. atau bukan? Boleh. Plaza Meong. Thank you. Nakama. Ya, ini adalah bapaknya Juki Hoki ya. Bapaknya Juki Hoki, dan kenapa di depan ada Blackjack? Nah, Gua akan ngobrol banyak tentu saja di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sunny Go. Ya, dan masih di One Piece Cafe. Ini Faza adalah nakama pertama sebagai aliansi yang datang ke sini di Pang Hazard. sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Bang Hazard. Jadi One Piece Cafe ini temanya baru berubah. Iya. Setelah kemarin lu pas kesini yang ada Menteri Betul. Irene ya? Betul. Masih Fishman Itu kan? masih Fishman Island. Betul. Berlayar sekarang sudah menjadi Pang Hazard, dan menunya banyak yang baru, salah satunya ini. Nah, Oke, pas banget. sudah ada minuman matcha. Tuh, ya kan? Zoro banget nih. Ini baru banget nih, baru di One Piece Cafe. Cocok sih, matcha Cocok Zoro, ya, Hijau-hijau memang. cocok. Dan Faza lagi mesen menu set ini ya, Lau. Low. Yang paling baru, karena Lau kan dokter dan ada hubungannya dengan Blackjack. Wah, itu dia. Masuk. Tapi setelah Fishman Island, by the way ini lokasi di Senayan Park ya, nakama. Kita ngobrol sambil ada Siri nih. Jadi sambil deg-degan ya. Deg-degan dikit. Tiba-tiba datang, kameranya berubah ke sana, berarti lagi bicara tuh kameranya. Betul sekali. Nah, Faz, jadi selain Fishman Island sekarang setelah Fishman Island kita berlayar ke Pang Hazard. Tadi lu baru datang, gimana ngeliat konsepnya? Kaget ya, maksudnya wah secepat ini berubahnya, soalnya baru kemarin kan. Baru kemarin. Gua kesini, Fishman Island, terus sekarang wah udah Pang Hazard. Pang Hazard. Jadi memang One Piece Cafe temanya, karena ini kapal bajak laut, jadi kita kan berlayar terus. Mantap. Habis dari Pang Hazard, kemana lagi? Tunggu aja nakama. Jadi kalau kalian pengen... Konsep yang menarik sih. Konsep yang menarik ya. Soalnya One Piece gede banget ininya, Gede. luas. Jadi bisa dieksplor banget ini cafe. Jadi nakama nggak pernah bosan loh. Benar. Jadi buat kalian yang pengen datang nyobain sensasi panas dingin, datang aja ke One Piece Cafe di Senayan Park. Silakan pesan apapun. Nah, gue mau cobain dulu yang matcha deh. Ini Gua juga minuman coba baru nih. nih. Minumannya Ini- low nih, ada kuning-kuningnya, putih, hitam. Jujur, gue suka yang matcha. Ini kayak agak mangga gitu Iya, ya. mangga dan sirsak, bener. Oh, bener. Gokil lu. Hmm. Ternyata Faza adalah seorang food blogger. Enggak lagi. Gue nggak ngerti makanan sih jujurnya, cuman berasa mangganya. Berasa lah, ya? iya. Nakama, mungkin kalau kalian nonton di Romance Down dulu, Faza terakhir kesini, terakhir ke Romance Down, terakhir ngobrol sama gue, pas lagi ngebahas Filmnya Juki yang kedua, betul. Yang apa? Harta Pulau Monyet. Harta Pulau Monyet, Iya. yang ada pose nikahnya. Betul sekali. Itu nunjukin kalau memang Faza suka sama One Piece ya. Iya. Mungkin nakama di Sunny Go nih banyak yang baru nonton juga. Mungkin sedikit cerita Faz sebelum kita bahas kenapa ada Blackjack di sini. Apa yang membuat seorang Faza jatuh cinta dengan One Piece? One Piece tuh gue pertama kali gue mengkonsumsi One Piece itu dari anime. Gue nonton di zaman dulu di RCTI kan. Tahun berapa sih? 2002 ya? Iya, 2000-an lah. Dari situ gue baru mulai nyebrang ke komiknya. Kenapa gue suka One Piece? Karena menurut gue One Piece itu pertama dia punya cerita ya. Kompleks tapi enak banget buat diikutin gitu. Sorry, sebelumnya ini lu berarti belum jadi komikus kan? Belum dong, tahun-tahun segitu belum. Tapi gue udah bercita-cita jadi komikus. Nah, yang membuat gue pengen jadi komikus sebenarnya karena gue dulu baca Doraemon sama Dragon Ball. Oh, jadi influencer itu dulu? Itu dulu. Tapi kan sejak itu kan gue baca banyak komik. Naruto juga gue baca. Yes. Salah satunya akhirnya One Piece gue juga baca. Oke. Gitu sih. Dan menurut gue One Piece sampai sekarang kalau lu tanya kenapa suka One Piece, siapa yang nggak jatuh cinta sih sama One Piece kalau lu ngikutin bener-bener dari zaman lo kecil sampai sekarang, lu tuh pasti pengen tahu endingnya kayak apa gitu kan. Karena sampai sekarang belum ada yang tahu ya One Piece itu apa. Iya itu dia. Walaupun banyak spekulasi kan.
Berarti seorang Fazal menonton di SCTI dengan dubbing Jeki. Nah, itu dia betul Jeki. Lalu kemudian mencari komiknya. Mencari komiknya. Karena kebetulan memang Fazal suka baca komik. Iya, betul. Terinfluence dari Doraemon, Dragon Ball, Detektif Conan gue baca semua. Dragon Ball. Gue awal baca komik Dragon Ball. Lo awal baca 2 itu ya? Gue awal baca kayak Doraemon dan Dragon Ball. Double D itulah. Jadi itu yang membuat dia jadi, wah gue akan jadi, dulu jujur, gue juga punya cita-cita itu tuh. Lu kan sempat bikin dulu komik Anus. Oh iya. Dulu gue punya komik. Wah ini dia menunya Fazal nih. Set ini Law. Dory ya? Dory. Oke, Set Law. Jadi kenapa nggak ada Finding Dory? Karena udah jadi steak. Oke. Menarik. Ntar sambil makan boleh ya? Siap. Dulu gue bikin komik iseng. Era kapan ya? 2012 ya? Iya, 2011 ya? 2012, 2013 kayaknya lo bikin ya. Dan itu Juki Hoki udah bikin komik apa masih? Udah. Ya? Yang ngampus ya? Yang ngampus. Baru udah. ngampus ya? Betul, gue tuh pertama kali komiknya terbit tuh 2011. Ngampus kan? Yang ngampus, betul. Abis itu, gue entah kenapa ya, era itu gue merasa komik digital lagi rame banget. Betul, lagi ramai banget. Dan gue termasuk di situ. Iya. Meramaikan. Lu di Twitter dulu ya? Di Twitter sebagai komik anus. Komik ngaco lu lah ya? Komik bokep. Tapi komedi. Saat itu, Juki juga baru kan? Maksudnya di Twitter? Betul, rame komik komedi juga dulu di Twitter. Gua, Juki, Tai Lalat sih. Jadi itu kayak kalau di One Piece apa ya? Tapi Tai Lalat itu 2014 atau 2015 Oh, baru ya? Lebih di bawahnya lagi ininya. Soalnya si Palik yang bikin One Piece ngomong, yang bikin One Piece, yang bikin Tai Lalat. Anjir, dulu gue tuh bikin digital gara-gara ngeliat lu pada ngeliat komik anus gitu, kata gue anjir. Seorang komik anus menginfluence Tai Lalat. Makanya Tai Lalat ada ngaco-ngaconya juga. Oh, Mas Dimboy. Nah, Mas Dimboy itu lebih dulu lagi tuh, Mas Dimboy. Dulu ada Om Leo-nya. Iya, Om Leo. Vindes. Sekarang mungkin terkenalnya Om Leo Vindes. Bikin Komtok. Iya, benar. Itu juga sama kayak gue tuh komik anus. Iya. Jadi itu eranya kita bener-bener bikin komik. Benar. Gue yang versi jeleknya. Nggak pakai pulpen faster. Tapi zaman dulu akhirnya komik yang walaupun misalnya secara visual jelek tapi ceritanya lucu, itu tetap orang ngakak-ngakak. Bener. Dulu era komik. Jadi tuh kita kayak kalau di One Piece ibaratnya ini Eleven Supernova. Nah, itu dia. Tapi Juki Hoki atau Tai Lalat mungkin adalah generasi Luffy, generasi Kid dan Lau. Gua Uroge. Nggak muncul-muncul lagi. Iya juga ya, benar juga. Tapi gue happy banget karena waktu itu gue bikin komik karena kesenangan kan. Betul. Sedangkan Juki Hoki saat itu udah ngampus, tapi belum ada karakter. Maksudnya ada Juki Hoki. Komik yang judulnya Juki. Benar, belum kan? ada. 2012 udah. Oh pas 2012 ya? Iya, jadi 2011 ngampus, 2012 udah judulnya si Juki dan Petualangan Lulus UN. Dia anak SMA ceritanya. Dulu juga ada Chongki. Iya, ada Pocong Pinky gue bikin. Main di Twitter. Betul. Jadi bener-bener kalau lo era itu main Twitter, era komik tuh sangat era komik brutal tuh di Bener. Twitter. Dan komik gue kan parah-parah semua ya. Sekarang gue gak berani karena kayak bahaya. Nah, bener. Gitu. Jadi gue berteman dengan Faza pun kenal gara-gara komik itu juga akhirnya. Gara-gara komik, benar. Gara-gara komik, bukan gara-gara One Piece awalnya. Betul. Tapi abis itu lu mulai bahas One Piece juga. Pakai akun asli lu waktu itu. Lu udah ada 2 akun kan? Iya, komik Anus sama akun lu kan? Dulu mikirnya orang Juki Hoki adalah Faza, adminnya. Padahal Juki itu ada. Nah, kembali ke One Piece lagi. Tadi kan kita udah ngomik-ngomik segala macem Eleven Supernova saat itu. Akhirnya lo mengikuti One Piece karena ceritanya? Karena ceritanya, pasti. Semua orang kayaknya yang baca One Piece ke-hook sama cerita sih menurut gue. Tapi hook pertamanya apa? Hook pertamanya sebenarnya dari semuanya. Jadi gue mulai baca komik One Piece itu di zaman arc-arcnya Alabasta kan. Di awal-awal gue baca, tapi pas Alabasta, gue langsung gila nih komik. Itu hook pertama. Menurut gue hook pertama gue Alabasta sih. Gila sih emang. Gue baca yang awal-awal dia ketemu sama Nami, Usopp, Zoro, Sanji. Oke itu ya. Arlong juga lumayan sih. Arlong juga gila sih. Itu kayak mulai Arlong. Wah ini komik gila sih. Soalnya kan mulai ada ternyata Nami ada betrayal, berkhianat ya kan. Terus ada apa namanya? Ada Lodge Town juga. Iya. Lodge Town terus abis itu ke si Alabasta dan gue ini komik gila sih.
Arlong Park itu pertama kali Luffy dapat bounty. Oh iya 30 juta. 30 juta, betul. Gila, betul, itu emang makin lama makin intens. Betul. Gongnya di Alabasta. Apa yang membuat lu ini dia? Emang Alabasta sebagus itu sih? Alabasta sebagus itu. Tapi versi Faza Meong menurut gua ceritanya eskalasinya dinaikin lagi gitu dan karena akhirnya Luffy-nya juga udah punya bounty juga ya. Terus ternyata ini sebuah konspirasinya si krokodil dan segala macam. Menurut gua ceritanya jadi kayak wah, ini epic banget dan kayaknya kedepannya ini bakal jadi manga yang paling gede gitu. Dan ternyata bener kan. Gua dari situ udah ngeliat gitu. Ini sih potensinya manga bakal gede banget gitu. Iya. Karena udah selesai Alabasta emang itu arc besar pertama yang benar arc besar pertama. Karena kan kayaknya One Piece yang ini juga yang live action season 2-nya Alabasta ya? Alabasta. Pembukanya Alabasta. Pembukanya Alabasta. Karena Alabasta tuh agak besar ya. Yang dibuild dari Tanjung Kembar. Oh iya. Dari Labun. Dibangun di situ, Vivi kan muncul di situ. Betul. Ke Whiskey Peak. Lanjut ke Little Garden. Betul. Lanjut ke Drum Kingdom, lanjut ke itu tuh bangun pelan-pelan sampai akhirnya gongnya di Alabasta. Dan ternyata Alabasta ini nggak cuman satu arc itu doang, tapi gila Vivi tuh sampai sekarang karakter penting gila. Vivi ternyata penyandang nama D. Itu dia. Itu. Walaupun kita nggak tahu juga ya, mungkin itu pengembangan ide yang di tengah jalan bisa jadi. Mungkin. Tapi gue merasa Alabasta saat itu memang sepenting emang itu. Udah di set ya kayaknya. Karena Poneglyph pertama di sana. Betul. Yang menarik pertama kali yang muncul apa? Pluto. Oh, ini dia nih. Wih. Ini dessert baru katanya nih. Iya, betul. Dessert baru, Pang Hazard lu lihat nih. Smiley gua makan. OP Nomi. OP Nomi, gokil. Gila. Keren ya? Magma Frost ya? Ini dia, ini signature juga nih. Jadi dia ada dua. Ada dua, api dan es ya. Api dan es. Ini Akainu sama Aokiji. Gila, akan gue makan nih ya semuanya. Gokil. Terima kasih. Ini jujur gue lebih banyak banget yang lucu sih dessertnya. Iya benar. Dan ini niat sih bikinnya menurut gue. Ini enak banget sumpah. Enak. Ini gue juga segar banget. Ini atasnya tuh apa ya? Lanjut dulu kita bahas yang tadi. Iya. Sebelum kita bahas ini ya. Poneglyph yang gilanya sebutkan Pluton. Jadi kan krokodil itu membajak negara Alabasta karena ingin menemukan Pluton. Betul. Dan ada Nico Robin kan? Ada Nico Robin. Dan Plutonnya ternyata lokasinya di Wano. Gila ya? Anjir, jauh banget. Gak ada di Alabasta. Maksud gua, percuma krokodil mencari tahu. Benar. Dia kan akhirnya tahu lokasinya ya, Robin kan. Lokasinya di Wano. Tapi kalaupun krokodil nggak sih krokodil tuh kenapa nyari itu? Gua agak blur ya. Gua agak lupa ya. Karena dia pengen membangun utopia kan. Dan dia merasa senjata itu dia tahu Pluton, dia tahu informasi Pluton senjata kuno yang bisa menghancurkan. Gila juga ya informasinya. Iya. Ada Nico Robin kayaknya ya. Enggak ya? Dia hire Nico Robin untuk info itu. Untuk baca. Untuk nyari Pluton. Nyari Pluton kan? Dia tahu dari mana ya? Itu dia bahkan tahu Nico Robin, dia kan berarti dia tuh pintar, Genius, krokodil genius sih. Kan kalau kita lihat ngelesnya udah kan dia harganya 81 juta awalnya. Kan ditanya kenapa harganya murah banget awal-awal. Karena dia bekerja diam-diam. Ya, boleh masuk akal. Mafia kan dia, kayak mafia dia. Sekarang 1M. Gitu. Dulu di Alabasta takut hujan. Sekarang kayaknya wah jago banget nih. Jago banget. Tapi tetap sekarang bawaannya bagi. Ya bagaimanapun dia kan ibunya Luffy ya, jadi. Anjing, apa masuk teori itu? Gue nggak setuju lagi sama teori itu. Gue juga nggak setuju, tapi itu selalu berkumandang. Benar. Jadi kita yain aja. Benar. Karena One Piece apapun bisa terjadi. Betul. Tapi ya itu buat gue krokodil sejenius itu. Iya. Setuju ya. Makanya sampai terus ada kan karakternya sampai sekarang juga. Bener. Gue happy banget. Itu kerennya One Piece juga. Karakternya tuh tidak pernah dimatikan ya. Betul. Tapi ada nggak karakter yang kayaknya sampai sekarang udah nggak muncul lagi? Kapten Kuro. Oh iya, Kapten Kuro belum muncul lagi. Dulu Don Krieg muncul nggak? Nah dulu tuh Don Krieg sama Gin nggak muncul. Akhirnya dimunculin di Hachinosu. Kecil doang panelnya, tapi ada. Makanya Kapten Kuro nih kita tunggu bentar lagi nih. Betul. Kapten Kuro, Gaimon pun bahkan dimunculin lagi kan, punya pacar. Oh, tapi di ini ya? Di cover story. Betul. At least di cover story lah. Iya, at least cover story. Benar. Kapten Kuro nggak ada sama sekali. Iya ya, belum lagi ya. Padahal buat gue tuh karakter yang cukup penting. Gue pernah baca fan art, bikinan fans, tentang cover story Kapten Kuro. Tapi entah kenapa hilang. Kenapa hilang? Gue nggak tahu, padahal ceritanya bagus banget. Oh ya? Yang bikin fans.
ceritanya adalah dibikin kalau Kapten Kuro adalah dulu penduduk yang tinggal bareng Crab Lucy dan kawan-kawan, penduduk yang jago. Oh iya. Teknik-tekniknya teknik itu. si CP9 ya, iya benar. Makanya dia bisa gerakan cepat dan lain-lain. Iya benar. Tapi dia belum mempelajari semuanya, tapi dia kabur. Bagus banget. Agak masuk akal ya kalau Masuk begitu. akal. Iya. Tapi dia, gue nyari nggak ada lagi. Kata gue anjir, padahal bagus sih. Apa janjian Oda pengen bikin itu tapi udah kepake lagi. Tapi memang karakternya banyak banget sih One Banyak Piece sih. pasti. Gue paham sih overwhelming lah si Oda mungkin. Oda sejenis apapun pasti kan nggak semuanya bisa di cater lah pasti Bener. lah. Itu sekarang mempengaruhi lu nggak dalam membuat komik? Kenapa? One Piece ini sendiri. Nah, mempengaruhi gue sambil komik. Kan Sebenarnya agak beda ya, karena kan Kan Juki kan komik komedi bertumbuh ya. kan, iya. Juki kan lebih ke komedi yes, kan. gue sebelumnya ya. Iya, karena genrenya juga beragam banget sih. Kalau si Juki, kita kadang bikin komik Juki yang ngomongin politik, Oh iya. kadang ngomongin tentang kesehariannya si Juki gitu. Yes. Terus kalau di filmnya juga temanya berubah-berubah. Misalnya film pertama tentang Juki ngehalau meteor ke Indonesia gitu ya. Yang film kedua temanya kebetulan tentang mencari harta karun gitu ya. Iya. Di harta pulau monyet dan bajak laut dan segala macam. Jadi karena Juki sangat beragam tema-temanya, tapi ya pasti nggak secara langsung akan mempengaruhi gue juga. Makanya kayak gue bikin tentang tema harta pulau monyet aja. Oh iya. Sebenarnya kan Ya. karena agak-agak tribute to One Piece juga, Yes, karena gue yes, banyak yes. terinspirasi sama One Piece juga gitu. Salah satunya itu sih sebenarnya. Berarti influencer terbesar dalam membuat Juki masih di Doraemon ya? Atau Nggak juga sih. Sekarang beda banget ada, sama Doraemon. Ada referensi apa nggak yang Sebenarnya untuk justru mencari komedi atau apa? influencer terbesar gue adalah komik lokal. Oh gitu. Kayak Miche Cartoon tau nggak? Tahu dong. Iya kan. Ben dan Miche. Ben Miche kan ngomongin sosial, ngomongin politik gitu kan. Makanya kadang Juki juga konten-kontennya yang ngomongin sosial dan politik gitu. Gue suka tuh begini Miche. Iya, gue baca dari dulu tuh Pas Benny pisah Miche. agak sedih. Iya benar. Tapi Bang Miche-nya masih aktif ngomik juga. Yang nggak aktif Benny ya? Yang udah aktif Benny, betul. Iya. Oh. Sambil makan kita ya. Sambil makan boleh. Coba ya. Berarti memang tetap jokes lokal tuh mempengaruhi ya. Benar. Karena Juki komik Indonesia. Iya. Kalau aku baca Kung Fu Komang itu jokesnya Indonesia. Iya, bener ya. Kung Fu Komang kan komik ini, komik Korea kan? Komik Korea. Komik Korea. Tapi ya, entah kenapa ya, dulu gue pas masih kecil baca itu gue ketawa banget. Emang lucu banget sih. Kung Fu Komang lucu banget sih. Sekarang gue baca jadi biasa aja. Oh ya? Iya. Tapi memang selera komedi kita kan bertumbuh ya. Bertumbuh. Apalagi lu komedian ya, lu sempat Iya, belajar iya, stand iya. up kan. Bener. Emang selalu begitu sih. Iya sih. Makanya kan karena manga komikus juga bertumbuh, berarti Juki pun bertumbuh dari yang sekedar ngampus komedi-komedi sekarang numbuh ke politik. Iya betul. Jokesnya lebih bahkan petualangan juga. petualangan dan ya. lain-lain. Petualangannya sih itu ya ada sedikit mungkin dari One Piece. Betul. Ini kan temanya lagi Pang Hazard nih, Iya. One Piece Cafe. Dan lu lagi mesen Lau yang juga dokter. Dokter di One Piece sedikit sih. Tapi lu kalau ngeliat dokter-dokter di One Piece, siapa yang paling oke menurut lu? Lau? Ya, bukan Chopper atau... Gue suka Chopper karena lucunya, selalu jadi scene komedi yang Iya, menarik iya, kan. iya. Tapi lo menurut gue dokter yang jadi kapten gitu kan. Oh iya. Dan cara fight-nya selalu strategik gitu loh. Oh, bener. Gue suka sih cara-cara Iya. cara-cara dia fight, cara-cara dia punya strategi segala macam. Karena dia pinter juga. Dia dokter pinter, tapi dia juga kapten. Dan keren ya. Keren banget sih. Makanya di Pang Hazard kan lo sangat berperan sekali kan. Dan Oda nggak nyangka kalau lo akan meledak ini. Tapi emang keren desainnya menurut gua. Sama flashback-nya juga Iya, gokil sih. flashback-nya gokil. Pengorbanan Rosinante. Benar. Itu gue nangis sih. Tapi dari awal Lau muncul udah keren. Gara-gara ini loh. Iya benar. Gara-gara OP Nomi, Rosinante harus mati. Karena kabarnya buah iblis ini bisa bikin abadi. Tapi emang sangat overpower sih Iya. sebenarnya buah iblisnya dia ya. Dipikir-pikir apalagi dia tukang bedah ya sebenarnya. Tukang bedah. Dia ngerti loh. Dia ngerti, dia bisa menukar jiwa. Tapi konsekuensinya kalau hidup abadi, si Lau akan mati. Emang yang pas ini harus dokter sih. Iya benar. Kalau yang megang ini Foxy nggak akan berguna. Tapi gila ya, Foxy aja yang Foxy Noro Beam tuh udah bagus itu banget. juga bagus ya. OP tuh kalau yang megang. Tapi yang kita pikir arc-nya cuma lewat gitu Wah. aja sebenarnya. Devi Backfight. Debbie Backfight tuh Ternyata Rox Desebek inti dari menggunakan semua. itu loh dia. Gimana Rox Desebek? Gila sih. Gila ya? Tapi ya di chapter yang terakhir ini ternyata mereka lebih rebutan cewek ya. Iya. Si Gold Roger. Gua suka sih. Rebutan cewek. Gua lucu ya. suka karena bagaimanapun kan gak ada salahnya. Bajak laut suka wanita tuh hal yang normal, Manusiawi sekali. manusiawi. Dan
Jadi sepele banget anjir berantem gara-gara cewek. Dan ternyata itu yang bedanya Gold Roger sama Luffy ya. Ya. Luffy nggak terlalu segitunya sama cewek, Bener. tapi Gold Roger ternyata lebih. Bener, makanya dia nikah kan dan punya anak. Tapi si Shaggy tetap maunya sama Rayleigh. Itulah, kita kalau jatuh cinta sama perempuan, pura-pura cuek aja. Oh ya, ternyata itu ya Itu poinnya. caranya ya. So cool aja ya. So cool. Kenapa Garlo adalah dokter yang mantep. Buat gue juga, gue suka ketika dia melakukan room ya, operasinya itu meskipun mengambil stamina, tapi setiap operasinya tuh karena dia dokter bedah, jadi tahu dia ada racun bisa dibedah, diambil. Dia bahkan bisa ngambil jantung untuk Benar. dipindahin. Dan buat gue MVP di Pangazat Law. Karena kalau nggak ada jantungnya Monet nggak diambil, Benar. itu Monet bisa ngehancurin pulau tuh, dipencet. Kan si Caesar Brown salah kan? Iya. Nah, rasain lo smoker. Gak tau jantungnya Monet. Iya, Monet. Gila sih. Gila itu buat gua. Monet itu dead ya? Mati ya? Mati. Oh, itu karakter One Piece yang mati juga ternyata ya? Itu mati juga. Salah satunya selain Ace ternyata Iya, ya? karena Sadar gua. jantungnya ditusuk sama Caesar Claw anjir. Karakter yang menarik juga ya padahal ya, Monet itu ya? Monet kakaknya ini, Sugar. Oh. Iya, dia kakaknya Sugar. Meninggal gara-gara ditusuk Caesar Clown. Gokil. Nah, ngomong-ngomong soal dokter, Lau pas banget nih, Lau kan hitam putih topinya. Iya. Di depan kita nakama sudah terlihat Black Jack yang rambutnya warna hitam dan putih. Mungkin kalian berpikir Black Jack ini adalah kartu. Ya. Tapi ini adalah karakter yang dibuat oleh Osamu Tezuka. Salah satu manga sekalian Astro Boy. Mungkin banyak nakama yang tahu, oh Osamu Tezuka itu yang bikin Astro Boy. Benar. Dan gue nggak menyalahkan, kok taunya Astro Boy doang, karena memang itu yang paling terkenal. Betul. Yang tahu Black Jack jarang. Betul. Tapi di Jepang gede banget Black Jack. Gede banget. Di Jepangnya sendiri ya. Dan di Indonesia komik Black Jack pun baru dijual kan, Betul. baru 3 volume kalau nggak salah. Iya, baru 3 volume. Tiba-tiba nakama, gua kaget ngeliat sebuah postingan, kalau sama siapa ya? Jadi ada akun Juki Hoki Siluet. Bilang anjir, dalam hati gua kok kayak Black Jack, tapi siapa ya? Gua baca komen. Post bener ada yang spoiler. Apa namanya? Collab sama Black Jack. Dan bener, Juki Hoki collab sama Black Jack. Luar biasa. Ini adalah komik Indonesia pertama yang collab komik ya. Iya, komik. Dengan manga Jepang. Iya. Dan legend. Langsung yang paling top. Langsung God of manga. yang paling top. Jadi menurut gua di Jepang ada beberapa God of manga. Iya. Salah satunya Akira Toriyama of Betul. course. Terus Fujiko Fujio. Kazuhiro Otomo mungkin Ya, termasuk, betul. meskipun komiknya Akira doang yang gue tahu. Iya. Salah satu juga adalah Urasawa Naoki mungkin. Urasawa Naoki. Tapi mereka nggak bakal ada kalau nggak ada Bener. God of manga ini. Ini paling top. Ini paling top. Ini yang udah tua, udah meninggal. Udah. Osamu Tezuka, sang pencipta Astro Boy, dan mungkin kalau kalian nonton di Netflix ada Pluto, itu part of Astro Boy juga. Yes. Yang collab sama Urasawa Naoki. Collab komik dan anime. Komik dan anime. Sekarang Juki Hoki loh. Nih, ya. Osamu Tezuka collab sama Urasawa Naoki. Yang bikin Monster, yang bikin 20th Century Boy. Komik serius. Juki. Ya, gue tau karakternya nih kalau kita baca komik ya, nyebelin. Komedi, selengean. Mungkin dia bahas politik dengan cara nyeleneh. Iya. Tiba-tiba dia bersanding dengan Black Jack. Oh my god. Osamu Tezuka. Faza, kenapa ini bisa terjadi? Dan sekali lagi congrats thank buat you, Faza Myong. Ini komiknya nakama dan ini bisa udah bisa dibeli ya? Udah bisa dibeli. Udah bisa dibeli di toko buku manapun dengan harga 68.000. Ini satu komik tamat. Judulnya Operasi di Kyokarta. Ini Kyoto dan Jakarta kan. Betul. Gambar ada Juki dan ada Black Jack. Betul. Mungkin nakama Black Jack apaan? Ya mungkin kalau mau tahu Black Jack apa bisa beli dulu yang Black Jack. Ya. Habis itu baca Juki Hoki. Atau kalau mau langsung tahu baca di sini Bisa. boleh. Tapi jelaskan dulu ke gua dan ke para nakama. Bagaimana mungkin collab ini bisa terjadi? Gila, ini udah kayak dream come true banget sih. Dari kapan? Gue penikmat komik-komiknya Osamu Tezuka juga. Gua tahu lately. Astro Boy, gue koleksi semua mainannya. Black Jack gue baca. Sampai komik-komik dia kayak yang Buddha itu gue baca. Buddha, bener. Jadi memang Osamu Tezuka ini produktif banget. Dia udah nerbitin komik katanya lebih dari 700 volume.
Sumpah. Makanya dia di God of Manga. Oh, dia pernah bikin yang kayak Lion King. Iya, yang Lion Lion King King. Lion King yang kayak dia. Iya, Lion King kayak dia. Jadi banyak banget Iya, komik iya, yang iya. dia bikin sebenarnya. Anjir. Jadi kalau lu pengen coba explore komik-komik yang dia bikin dan tema dan genrenya beragam. Dari yang bocil banget sampai yang dewasa seinen banget juga ada gitu. Makanya orang nge-labelin dia The God of Manga bukan tanpa alasan, tapi karena emang dia produktif banget sampai di masa-masa dia kritisnya mau meninggal dia masih bikin komik. Sumpah, gila ini orang. Makanya selain itu, industri anime di Jepang sekarang itu dia yang bikin. Dia tuh awal-awal komisaris komutnya Toei Animation yang sekarang bikin One Piece sebenarnya. Oh iya. Iya, dia tuh yang bikin sistem anime itu supaya bisa dibikin gimana sih? Supaya dengan budget keterbatasan ini gimana sih cara bikinnya? Gila, ini nih, ini info yang gue baru tahu nih. Jadi Oke. betul, dia The God of Manga, God of Anime juga. Dia yang pertama kali karena dulu dia banyak terinspirasi sama Disney. Tapi kan di Disney itu animasinya tuh sangat kalau lu lihat zaman dulu tuh fluid banget. Yes. Halus banget kan. Nah, karena budgetnya gede. Yeah. Dulu di Jepang budget buat bikin anime itu nggak segede itu. Jadi dia harus pikirin gimana caranya bisa produksi dengan limited budget. Dia bikinlah sistem-sistem produksi anime yang masuk akal di industrinya saat itu. Gila. Dia yang bentuk industri anime sekarang sebenarnya. Anjir. Dia memang such a legend gitu ya. Se-legend itu ya. Se-legend Makanya itu. Di Jepang sangat dihormati ya. Sangat dihormati. Sampai udah ada awardnya, Tezuka Award itu untuk komik. Iya, benar. Komik-komik bergengsi itu menang-menangnya di Tezuka Award. Award. Iya. Sampai ada geng. Jadi kalau di Jepang tuh ada ini ya, Nakama. Ada penghargaan untuk beberapa mangaka. Betul. Salah satunya Tezuka Award. Tezuka Award yang paling bergengsi dan dia punya museumnya sendiri. Nah, gue tuh tiap ke Jepang, gue tuh kan ke Jepang tuh sering banget, setahun minimal sekali 2 kali gitu ya. Gue selalu menyempatkan diri datang ke museumnya, Osamu Tezuka Museum di Takarazuka. Sambil ini ya, sambil nangis gue biasanya. Sambil nangis dan sambil apa? manifest. Kapan ya gue bisa? Enggak, gue nggak pernah mikir kapan bisa collab. Oh gitu? Menurut gue dia terlalu dewa buat gue. Iya sih, sulit dijangkau ya. Gue cuma menyerap apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan buat industrinya. Karena gue juga industri player kan di Indonesia. Yes. Gue juga pengen banget ngebangun komik industri. Gue dulu tergabung di asosiasi komik. Gue juga pengen ngebangun industri animasi di sini gitu kan. Jadi gue menyerap apa yang dia lakukan gitu. Dan nggak pernah kepikiran untuk bisa collab. Gue siapa sih gitu mikirnya. Sampai suatu ketika karena gue punya agent di Jepang. Agent di Jepang gue emang mencoba memasarkan Shizuki lah di market Jepang atau bikin collab-collab. Sorry, ini dijual di Jepang juga dong? Kita lagi approach beberapa publisher lah untuk bisa terbitin di Jepang juga. Juki ngomongnya pakai bahasa Jepang, men. Ntar kalau ada di sana dan gue ada rezeki ke Jepang, gue beli komik dari Jepang. Kalau terbit ya. Iya. Jadi agent gue di Jepang ini ternyata kenal deket sama Tezuka Production, which is perusahaan yang menaungi IP-nya Osamu Tezuka. Gitu. Terus begitu gue tahu, lu kenal sama Tezuka Production? Gila, gue ngefans banget sama Osamu Tezuka. Ini tahun berapa nih? Tahun 2022 kali ya. Gue ngobrol sama agent gue. Oh gitu. Kalau gue ada kesempatan buat ngapain aja dia terserah untuk Tezuka Production, gue mau. Gue bilang itu ke agent gue. Terus gue nggak tahu agent gue meeting apa sama mereka. Tiba-tiba balik-balik, terus meeting online lagi sama gue. Bilang, kayaknya seru. Lu suka nggak sama Blackjack? Mau nggak coba collab sama Blackjack? Ya mau dong, gue bilang. Walaupun gue mikir, di kepala lu saat itu apa? Komik atau merchandise atau apa? Bahkan merchandise juga nggak apa-apa gitu kan. Gue nggak berharap komik. Iya, di kepala lu saat itu, lu mau nggak collab sama Blackjack? Mau dong. Di kepala lu apa? Di kepala gue mungkin ya bikin merchandise segala macam gitu kan. Oke. Terus lu maunya collab apa? Ditanya kan. Oh, lu ditanya ke gue? Oke. Kalau mau sih gue maunya komik. Oke. Gue berani dulu aja ngomong gitu kan. Gue gas dulu aja. Oke, ntar dia omongin. Mau dong komik? Boleh dong. Itu gue nggak percaya. Hah, boleh. Soalnya biasanya collab antara IP biasanya kan lebih ke produk ya. Karena kalau cerita komik mungkin akan ngerusak IP-nya. Cuma memang Blackjack ini kan ceritanya sebenarnya kayak Doraemon. Dalam satu buku tuh banyak cerita-ceritanya selesai. Jadi mungkin Blackjack nih IP yang punya keleluasaan untuk bikin kolaborasi kayak gitu. Akhirnya begitu di-approve juga komik, wow, gue langsung nangis-nangis sendiri. Dan gue gak bisa ngomong ke siapa-siapa kecuali ke tim gue kan. Karena gak boleh spoiler. Gue gak boleh bilang dulu kan. Akhirnya dilakukanlah itu. Dan gue ngerasa, wah ini gue harus maksimal banget nih ngerjain ini gitu kan. Akhirnya kumpul sama tim gue dan kita nge-propose ceritanya. Kayak lu brainstorm untuk apa nih ceritanya nih. Mungkin boleh sedikit dijelaskan bagaimana akhirnya terjadi operasi di Kyokarta nih judulnya. Jadi di awalnya ceritanya memang Shizuki ini
punya tugas ya biasa tugas kuliah. Dia kan anak kuliahan. Anak kuliah. Nah, untuk bikin sebuah dokumenter. Oke. Dan dia tiba-tiba tersesat di sebuah kota misterius yang nggak pernah muncul sebenarnya, kayak Wakanda gitu. Wakanda. Namanya Kyokarta. Oke. Ternyata di Kyokarta ini lagi ada wabah. Ini bukan spoiler ya. Ya, ini hanya sinopsisnya. sinopsis sedikit Betul, lah betul. untuk lo bisa kalau mau tahu di sini. Oke, lanjut. Nah, ada wabah. Nah, Ada wabah. Dan kayak semacam presidennya itu ngundang Blackjack untuk menyelesaikan wabah ini. Nah, wabahnya adalah satu negara itu bulu hidungnya keluar semua. Anjir kayak bobo ya. Bobo, iya benar. Bobo. Iya benar. Dan memang kalau Blackjack kalau kalian baca pasti penyakitnya juga aneh-aneh. Iya. Jadi kupikir cocok juga nih dengan tema kayak gini. Jadi Blackjack itu komik dokter ya, manga Komik tentang dokter, dokter. betul. Dan Osamu Tezuka juga terkenal dengan karakter mangaka yang suka nyelipin karakter aneh di setiap Betul. Fun fact, Apa? Osamu Tezuka itu lulusan kedokteran. Oh iya. Iya. Oke. Dia mangaka tapi lulusan kedokteran. Pantesan dia suka bikin komik ini. Betul. Iya. Oke. Cerita tadi apa? Penyakit hidung. Oke. Dan menariknya di sini kita juga nyempilin memang ada tentang si pemimpinnya ini pengen mindahin istananya. Agak relate nggak? Oh. Mindahin ke istananya gitu. Jadi ada cerita-cerita yang mungkin agak-agak tetap juki banget gitu ya. Iya. Ini gue lagi ngeliat dan ada cewek cakep juga. Tapi bulu hidungnya keluar. Set. Ini penyakitnya terlalu aneh sih. Tapi karena ini negara antah berantah, akhirnya mempertemukanlah Juki dengan si Blackjack. Betul. Di Kyokarta ini. Di Jadi memang Kyokarta. setting kotanya antara Jepang dan Indonesia sebenarnya. Rumah-rumahnya mirip-mirip Jepang tapi Indonesia. Gila, dan terwujudlah operasi di Kyokarta. Fazameong X Osamu Tezuka. Bangga gak sih lu bacain? Bangga banget. Tadinya kita tulisnya cuman based on Osamu Tezuka kan, a story. Tapi si Osamu Tezuka minta, si Tezuka Production minta bikin Fazameong X Osamu Tezuka aja. Hah? Serius bikin gitu aja? Iya. Gila. Jujur ya, gue pas tahu ini pertama, gue ngucapin selamat ke Faza. Dan selain gue kenal Faza, gue sebagai penikmat komik, pembaca komik, gue terharu, gue bangga, gue happy. Karena ada komikus Indonesia yang berhasil bersanding dengan mangaka Jepang. Kita melihat ada banyak One Piece collab dengan Telalat. Itu juga bagus. Ya, keren tapi ya dalam bentuk merch. Dan itu oke juga buat gue. Oke, bahkan One Piece-nya pun berbentuk Telalat. Betul. Lucu juga. Lucu juga. Tapi untuk bersanding dengan komik, ini pertama tuh, kolaborasi pertama komik Indonesia dan Jepang, Juki Hoki dan Blackjack. Film anime, film animasi, lu juga nggak sih pertama? Untuk apa? Bioskop Indonesia. Dari komik ke animasi, ya pertama gue juga. Gila, dia pembuka pintu untuk semuanya. Karena harapannya mungkin abis ini makin banyak lagi komikus Indonesia yang bisa collab sama IP komik Jepang. Betul. Berbentuk komik ya. Iya, betul. Tapi kayaknya IP terbesar saat ini untuk komik yang dikenal menurut gue pribadi Juki sih. Ya, Mata Lalat juga. Mata Lalat. Ya. Jadi semoga akan ada collab komik selanjutnya. Amin. Sama Juki. Amin. Lagi, entah mungkin Fujiko Fujio. Wah, gila sih itu juga gue nangis lagi tuh. Atau Eiichiro Oda mungkin. Eiichiro Oda mungkin akan jadi legend seperti Osamu Tezuka tapi di masa mendatang. Sekarang mungkin dia udah top tier, tapi di masa dulu Osamu Tezuka 700 judul. 700 judul. One Piece 1 judul baru. Oh enggak, 700 volume. Bukan 700 volume, tapi dengan berapa banyak judul juga ya. Oh iya. 700 volume komik. One Piece itu udah berapa volume berarti sekarang? 100-an ya. Berarti 7 kali lipatnya kan. dengan banyak judul juga. Gila emang enggak tahu mangga sih. Oke, akhirnya lu dikabarin dan lu kesana untuk lu gimana cara lu? Oh, gua sempat beberapa kali ke Jepang ngobrol sama agent gua sih, Presentasinya lu enggak? Enggak, yang presentasiin agent gua. Dan kadang-kadang agent gua suka ngasih misalnya Tezuka tuh punya semacam annual meeting gitu kali sama agent-agentnya dan sama bisnis partnernya gitu kan. Mereka presentasiin bahwa akan collab sama IP Indonesia. Gue difotoin gitu. Mereka lagi di conference, lagi ngejelasin Juki ke di bisnis meetingnya segala macam. Gua gitu aja gue udah terharu banget sih. Gila. Jadi memang nakama ini tuh sebenarnya ya, kalau lo tahu ya, di Jepang pun collab kayak gini banyak. One Piece pernah collab sama Toriko. Betul. Tapi hanya 1 chapter.
Iya, iya. Jadi beberapa komik collab satu chapter. Betul, betul. Juki satu buku. Gue sih berharap, jadi buat nakama yang pengen beli, sudah bisa beli di toko buku. Nah, ini one shot ya, langsung habis. Ini one shot, langsung habis. Jadi ini nggak bervolume-volume. Dan mungkin kalau tadi Faza bilang Blackjack kayak Doraemon satu cerita habis, ya mungkin ini salah satunya juga. Ini bisa jadi kenang-kenangan yang menarik di rak buku Dan harapan gue kalau ini terjual dengan baik, kita bisa lanjut sih. Itu dia. Kalau itu mungkin dengan IP lain kayak Astro Boy. Aduh, pengen banget sih, gila sih. Gila. Lu udah start dengan Urasawa Naoki. Waduh, jangan dong. Jauh. Mohon maaf jauh. Tapi ya, gue happy-nya kenapa ternyata Osamu Tezuka seterbuka juga ya untuk collab. Iya, tim Tezuka Production-nya sangat ternyata terbuka. ya. Dia tuh tidak kayak Tapi mungkin milih-milih juga milih ya ya? pasti. Mereka selektif lah, nggak mungkin ada ini sembarangan nggak? ya. Ada kayak koreksi nggak? Gue nggak mau nih ceritanya. Gue tuh udah menyiapkan diri untuk banyak direvisi gitu Iya, ya sama iya. mereka. Enggak loh? Enggak. Enggak. Bahkan gue pernah bikin yang Blackjack-nya terlalu serius mukanya. Boleh nggak stylenya tetap di Jukiin aja? Mereka malah minta gitu. Mereka malah menghormati bahwa ini kan lagi collab sama Juki. Kalau bisa si Blackjack-nya memang nggak apa-apa disesuaikan nama style kamu aja. Malah digituin sama mereka. Jadi gue bener-bener feel honored banget sih bisa di brief sama timnya Tezuka Production itu. Lu gak sia-sia tiap ke Jepang ke museum itu. Itu dia manifesting memang. Manifesting gila sih. Tapi ya intermezzo sedikit, One Piece waktu sama Tela juga gitu tuh si Ote cerita. Dia bilang dia udah bikin yang One Piece versi One Piece dan Telalas. Tapi sama ngomongnya gitu. Bisa nggak One Piece-nya di Telalas aja? Versi Karena kan Telalat aja, collab-nya kan bener. versi Betul, Telalas. betul. Itu oke sih. Jadi buat gue memang Tapi gue ngerasa emang orang Jepang sangat menghargai sebuah menghargai karya ya. karya. Itu dia. Semoga di Indonesia karya juga sangat Amin. di ini ya. Gila ini collab gokil sih. Kyokarta, Blackjack. Aduh, tadi ngomongin dokter di One Piece. Kalau ngomongin balik lagi ke One Piece, ini kan kita udah sampai Elbaf. Iya. Dokter di Elbaf adalah Ripley Oh iya. yang dilahap gunungnya oleh Gaban. Tapi mungkin sebelum kita closing tadi, kita kan memang bahas One Piece, bahas Juki, bahas Blackjack dan lain-lain. Collab komik tadi udah ada. Kita bahas Elbaf dan Flashback Rock sedikit yang paling baru. Iya, paling baru. Gimana menurut lu udah baca paling baru belum? Udah. Yang terakhirnya ada Seng sama Shamrock kan. Seng sama Shamrock, ternyata dia. Iya, menurut lu ibunya siapa? Nah itu dia, penduduk God Valley kan? Iya, menurut God Valley, benar. Jadi sebenarnya terbuka, ini kita syuting pas chapter 1158 ya. Ternyata sudah terbuka kalau memang si Sengs dan Shamrock itu bukan dari anak kandung, bukan dari Jawa. Oh iya. Anak kandung bisa jadi. Kandung bisa jadi ya? Karena ibunya yang rambutnya merah. Iya. Iya. Karena Garlin bilang, gua abis dari God Valley ada urusan. Iya. Itu kan itu kayak semacam hint ya, lagi mukanya mirip banget sih. Iya, betul. Kalaupun bukan Figureland Garling, ya Figureland yang lain tuh pasti yang mukanya mirip. Betul. Kalaupun beda ya gue nggak tahu ya. Iya, Tapi ternyata yang ngasih nama adalah ibunya, bukan Roger. Siapa nih ibunya? Siapa nih? Ini One Piece sudah mencapai ending. Iya, sepertinya ya. Walaupun kayaknya masih agak lama juga, tetap. Apa yang lo harapkan lagi dari One Piece? One Piece sih, yang pasti semua orang penasaran sama One Piece-nya apa ya. Dan gue rasa One Piece memang sesuatu yang bukan kayak misalnya harta gede apa segala macam. Apa menurut Fazami yang menurut gue akan melihat dari seorang pandangan komikus. Menurut gue sesuatu yang remeh karena gue ngelihat si itu ketawa si Gold Roger. Yang konyol ya? Iya, sesuatu yang konyol, sangat khas Oda sih menurut gue. Khas Oda ya. Jadi pada akhirnya kita juga nanti nggak apa-apa One Piece itu aja, tapi kan cerita di baliknya kan yang akan menjadi sebuah value dari cerita One Piece ini. Itu sih yang gue tunggu-tunggu tentang segalanya sih. Tapi udah mulai kebuka sih. Kebayang nggak lo kalau ternyata pas One Piece itu adalah video film One For. Kenapa ke situ anjir? Merah putih One For. Aduh. Tapi anjir. Ini kan kita lagi bahas industri manga One Piece anime. Dan sekarang kan One Piece lagi dikait-kaitin mulu tuh ke Indonesia. Iya. Gue jadi diundang-undang mulu sama Iya, terakhir gue liat di TV One ya lu ya. TV berita. Lucu banget. Gara-gara One Piece aneh banget. Lu ngelihat One Piece kayak gini gimana jadinya? Menurut gue ini kekuatannya pop culture ya. Sebuah IP bisa jadi sebuah movement dan pergerakan gitu. Karena ya walaupun lu bilang gitu di berita, gue sih ngerasanya orang pada bendera One Piece karena One Piece tuh memang ada rasa-rasa
perlawanannya terhadap world government yang nggak Ya, benar kan. benar. Jadi itu mensimbolkan kan pada akhirnya kan. Gue kan di berita cuma ngomong kayak One Piece-nya sendiri netral. Betul. Karena Ichiro Oda tidak pernah membuat One Piece untuk melawan sesuatu. Betul. Luffy-nya netral. Luffy-nya netral. Tokoh utamanya netral Tokoh sebenarnya. utamanya, dan One Piece kan tidak pernah terkaitan dengan politik apapun Betul, di dunia nyata. Betul. Kan gue tuh nggak suka ketika One Piece sebagai fans ya, Iya. disalahgunakan untuk menunggangi politik. Iya, Kan iya, pernah ada iya. tuh kasus Iya. politikus ngobrol sama nakama. Iya benar. Itu juga kita kurang. Pura-pura nonton Benar, kurang kalau itu. Gear kurang. 5 kayak Betul. lu kenapa gitu. Kecuali emang dari awal emang suka One Piece Bener, ya. itu nggak apa-apa. Cuman kita tahu gitu yang mana Iya. emang cuman numpang doang sama Iya, yang emang. itu dia. Sayangnya terus tiba-tiba jadi pengalian isu yang kacau, udah reda, sekarang situasinya juga balik lagi segila itu Iya, ya. segila itu sih. Ini kita benar-benar hidup di dunia One Piece kayaknya. Iya, kita Arc Wano ya katanya. Kalau misalkan gue menggambarkan, lu kan suka bahas sosial politik juga kan di Juki kan. Ah. Situasi negara kita di One Piece tuh arc apa? Gue setuju sama yang bilang Arc Wano. Wano, apa Bener. yang mirip? Kan di penduduk Wano kan pemimpinnya zolim ya. Orochi. Orochi kan. Orochi pernah punya dan ada backingan si Kaido juga Kaido. kan. Agak-agak mirip-mirip lah ya. Banyak Kayak ya, banyak konspirasinya lah ya. Betul. Di Wano pun Wano. Orochi pernah punya program makan buah gratis, Nah, itu dia MBG juga. MBG. Tapi Yang kayaknya semua Arc One Piece kalau mau dihubung-hubungin sama Indonesia ada aja Ada sih. ya? Ada aja pasti. Tapi paling banyak Ngomongin Wano ya? Alabasta, ngomongin Wano kayaknya Eh, paling tebel tuh kayaknya. karena itu kasih makan smiley ya, smiley. Benar. Terus smiley-nya beracun sehingga jadi ketawa-tawa aja. benar. Pemimpinnya dapat backingan dan Orochi dipenggal oleh Kaido. Itu dia. Apakah? Ngeri juga Ngeri bahasan juga, kita ngeri ini. juga. Tapi ini kita bahas One Piece. One Piece kok, One Tapi kan Piece. memang perang sipil tuh suka ada. Betul. Salah satunya Alabasta. Alabasta perang sipil yang terjadi karena kesalahpahaman Benar. masyarakat terhadap pemerintahan. Diprovokasi loh Diprovokasi itu masyarakatnya. Benar. oleh krokodil. Betul. Dimanipulasi sehingga terlihat kobra jahat, Iya. kobra zolim. Betul. Kalau kobra baik banget. Bisa jadi, benar. Kalau di Wano terjadi perang sipil yang akhirnya damai. Kalau di Wano yang dimanipulasi adalah Orochi terlihat baik. Bahkan ada di pelajaran sejarah Wano. Lebih relevan. Pelajaran sejarah di Wano ke anak-anak kecil dibilang Oden jahat. Iya, benar. Orochi baik. Bener, Didoktrin dari dini oleh guru sejarah di Wano. Percobaan untuk merubah sejarah. Iya. Terdengar familiar. Lalu Langsung bunyi. Senayan, kita di Senayan Kita lagi. di Senayan. Lalu kemudian Oden diperlihatkan sebagai raja yang bodoh. Iya, betul. Padahal itu negara punya keluarganya Kozuki. Kozuki Oden. Tapi ya itu manipulasi. Orochi joget-joget di istananya. Iya lagi ada juga. Ada. Gila ya. Makan-makan, Bener. joget-joget. Sementara rakyat Ebisu menangis. Tertawa sambil menangis. Iya. Otama Gara-gara nggak bisa smile. makan nasi. Bener. Bayangin, mereka buta. Pejabat itu malah joget. Ditanya kan Black Mary Orochi, kenapa joget-joget? Saya kan artis. Tapi menurut gue Wano lumayan arc yang agak capek sih. Gua ngikutinnya sih, gitu. Capek. Karena memang politiknya banyak Iya. banget dan karakternya banyak banget. Benar. Tapi kalau di-relate menurut Fast Yang di-relate negara ini dengan arc apa paling kental? Wano ya. Wano. Gue setuju sama ya? Wano sih. Selain penjelasan yang tadi gue jelaskan dan lu jelaskan, ada lagi nggak tambahan? Wano sih menurut gue. Apalagi ada aliansi di situ ya. Kaido dan Big Mom Kaido ya. dan Big Mom itu dia. Tiba-tiba ketika Kaido dan Big Mom bersatu, Nah, Orochi dipenggal. itu dia. Karena Orochi dianggap sudah tidak berguna lagi. Betul. Anaknya Orochi, Betul. nggak ada. Ada. Anaknya, oh itu anaknya Kozuki deh si Anaknya Kozuki. Iya. Momonosuke yang Momonosuke, digebukin. betul. Tapi itu poinnya ya. Orochi, Kaido, Big Mom pernah satu kapal, Pernah. terpisah, gabung lagi. Ya kan? Apakah ada sesuatu? Nah, kita bisa lihat Di Wano terjadi sesuatu. jadi sesuatu. Jadi perang gede di situ sehingga menyebabkan lengsernya kekuasaan dari Big Mom Ya, dan Kaido.
Orochi juga. Jadi Wano merdeka, Luffy jadi Yonko. Betul. Semoga negara kita juga ada happy endingnya. Semoga ada happy endingnya juga. Iya, Dan betul. semoga tidak persis amat lah. Iya, semoga tidak berjulis. Semoga cuma sosok-sosoknya doang yang terlihat mirip, Yes. padahal enggak. Betul. Tapi Nakama, emang One Piece tuh memang bisa dikaitkan kemana aja ya. Iya, Tapi iya. itu dia. Kalau dari versi Juki ada nggak? Nggak ada ya. Apanya? Yang di dunia One Piece kalau negara-negara yang konyol gitu. Juki cocoknya kalau hidup di dunia One Piece di negara apa? Oh, menarik. Juki Kalau Juki cocoknya ya. hidup di dunia One Piece kita berandai-andai. Benar. Kan Juki itu selengean. Juki selengean. Seenaknya. Sebenarnya agak-agak kayak Luffy kan, agak-agak selengean bodoh gitu kan. Tapi kan setiap pulau Betul. ada betul. rasnya, ada karakternya. Betul. Dia cocok betul. di arc apa? Aduh, bingung lagi kalau ditanya gitu. Menurut lo arc apa? Coba kita cari-cari. Gue sambil mencari ya. Iya, kita coba cari-cari. Juki, arc selengean. Dia itu lucu, dia lucu juga tuh. Iya, konyol. Konyol. Kalau negara-negara Apa besar ini ya? ada di Alabasta, Whiskey Peak menunggu bayar. Setelah Fishman Island apa? Setelah Fishman Island. Sebelum Fishman Island. Sabodi. Apa Sabodi ya? Karena Sabodi Ah. transit dan kayaknya berkumpulnya berbagai macam ras ya di situ ya. Ya kan? Kayaknya Juki di situ mungkin dia jadi nggak tahu jadi stand up komedian kali. Oh jadi kayak ini, kayak fan letter, One Piece fan letter. Fan letter. Nonton belum? Nonton. Bagus banget gak? Gila, nangis sih. Nangis gua. Nangis gua nonton fan letter. Gila. Itu membuat NPC jadi sangat Iya, bermakna. Iya, benar. Dan wah gue jadi cocok ketika Juki ternyata hidup di Sabodi. Cocok. Mungkin dia ngefans sama Luffy. Gitu. Mungkin dia ngefans sama Luffy dan wah kalau someday amin nih Juki collab sama One Piece, udah lu bikin Sabodi. Iya sih. Kayak fan letter, Bener tapi sih, versi bener. fansnya Luffy. Benar. Anjir. Cocoknya di situ ya. Merinding. Nah, kalau Juki bisa makan buah iblis. Oke. Dia hidup di Sabodi nih. Dia nggak tergabung dengan bajak laut berarti ya? Jangan-jangan Luffy itu anak buahnya Bagi kali ya? Cocok kali ya? Juki. Oh iya benar. Bener loh. Juki tuh Hoki nih, kan? Juki hoki. Nih, kalau bajak laut di kepala gue Juki kalau nggak Bagi, Foxy. Iya, antara dua itu emang bener. Karena konyolnya dari tapi apa? hoki juga, Hoki. beruntung. Iya. Bagi kan beruntung terus. Dia kalau tergabung dengan bajak laut, berarti bajak laut Bagi atau Foxy, bener. Bajak atau Foxy. Kalau dia dapat buah iblis, Buah iblis. Kayaknya buah iblis yang berhubungan sama apa yang dia omongin jadi kenyataan tapi versi konyolnya. Atau Oke. versi kebalikannya, tipe-tipe yang gitu kayaknya. apa ya? Oh, belum Kan ada Juki tuh. bacot ya? Bacot. Sesuatu yang berhubungan sama bacot. Misalnya dia ngomong Oh, apa? Belo Betty. Iya ya. Kalau Belo Betty itu bisa dengan suaranya bisa menaikkan api revolusi Nah, sebenarnya. iya, semacam-macam gitu. Ada nggak sih buah iblis yang ngomong sesuatu terus jadi kata-katanya keluar tuh apa ya? Itu My Hero Academia. Oh, itu mah Hero Academia. Beda Belum ada, IP ya. belum ada. Semacam yang gitu-gitu deh Iya, kayaknya. iya. Kayaknya Juki soalnya kekuatannya di bacotnya. Mangga Nomi ya. Iya, mangga. Tapi kalau kita ngambil dari yang udah ada, berarti paling pas dari bacot adalah buah iblisnya Belo Betty. Oh iya, bisa. Karena dia dengan bacotnya dia bisa menggerakkan revolusi, ya. menggerakkan semangat. Nakama semoga Juki Hoki akan collab dengan One Piece. Kalau dari sebagai fans One Piece, amin. gue berharap banget collab sama One Piece. Tapi gue yakin banget sebagai temannya Faza yang udah tahu dia, harapan dia tertinggi collabnya sama Fujiko Fujio. Aduh, benar lagi. Aduh. Kalau collab sama Doraemon atau IP-nya Fujiko Fujio, lu pilihnya apa? Kenapa? Doraemon. Tinggal kan gue juga suka sih ya, tapi ya Doraemon lah ya. Doraemon. Arc-nya apa? Kotanya apa? Kotanya Doraemon kah? Mungkin karena Doraemon juga punya versi petualangan kan. Jadi sangat terbuka banget pasti. Dari mesin waktu. Sangat, iya, mesin waktu. Oh, berarti flexibility buat masuk ke dunia barunya tuh bisa banget kayak Kyokarta gini berarti sih. dibukanya bisa dari Doraemon. Yang Bisa. dia masuk ke mesin waktu, pindah ke pulaunya Juki. Bisa jadi. Ih. Nakama dan gue berharap juga semoga Juki Hoki X Blackjack akan jadi versi filmnya. Amin. Aduh, amin. Dan dibantu oleh Osamu Tezuka Production. Oh, gila. Kalau gitu, terima kasih Faza Thank you. sudah main kesini. Thank you juga nih, enak banget makanannya. Iya, bukan Abis ini Nakama. lanjut makan. Yang pengen makan makanan ini bisa datang ke One Piece Cafe. Dan kalau kalian pengen beli komik si Juki X Blackjack, sudah bisa kalian beli di toko buku kesayangan Anda dengan harga 68.000. Halamannya ada berapa nih? 150-an kayaknya. 150-an. Dan ini langsung tamat. Ini kalau suka komedi bisa baca. Tuh. Dan kalau belum baca Blackjack, ya lu boleh baca dulu beli komik Blackjack. Tapi aman banget. Lu kalau nggak baca Blackjack, baca ini Aman juga ya. Aman Intinya lu harus tahu aja kalau Blackjack Dokter. Tuh. Ilegal ya sebenarnya. Nggak dokter punya ilegal. lisensi. Benar. Sebenarnya kalau udah paham itu dan dia suka penyakit aneh, Iya, udah cukup. cukup. Kalau mau beli ini harganya 85.000. Ya.
satunya. Sekarang komik-komik udah lumayan mahal ya. Tapi kualitasnya makin bagus. Makin cetakannya, bagus betul. gitu. Ih, semoga ada mainan yang beneran collab ya. Yes, Blackjack iya. dan Amin, Juki. amin, amin. Ya udah nakama, itu dia perbincangan gue dengan Faza. Kalau gitu, kalau kalian pengen ada pertanyaan atau punya teori soal kedokteran di dunia One Wah, Piece, benar. atau punya nakama yang pengen diundang, tulis di kolom komentar. Faza, sekali lagi terima kasih, Terima sukses kasih, buat Arya. Jukinya. Terima kasih One Piece Cafe. Terima kasih One Piece Cafe, semoga bisa berpetualang dengan IP-IP lain. Kalau gitu gue Reno Frianus, Gua Faza Meong. Ahmed Nakama, thank you semuanya. Bye.